Oke sahabat, kita akan coba ya petik pohon anggur jenis CRV. Ini satu dompol, lo lihat ya. Bahe, wangi. Halo sahabat, ketemu lagi dengan Kang LS di sini dari Best Farm TV. Hari ini kita mengunjungi salah satu perkebunan anggur di Padalarang, Kabupaten Baruni Barat, milik Kang Elsa. Ya, kita akan belajar bagaimana pengelolaan perkebunan anggur. Di sini sudah banyak yang sudah berhasil, sudah berbuah juga. Namun sebelum dilanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng untuk dapat informasi-informasi video terbaru dari kami. Nah, ini dia Om Elsa, atau Om Elsa nih namanya? Atau nama asep Om Elsa itu nama anak. Di Facebook akun Elsa PSHR. Elsa PSHR. Karena tadi awalnya kan dari Ternak Murai Om. Elsa PSHR. Oke. Ini udah berapa lama nih? Nanam anggur kurang lebih 10 bulan. Bagi yang hobi, yang senang, kalau menurut saya anggur prospek Om. Prospek sahabat-sahabat. Jadi jangan nyesel, ikuti video-video berikutnya untuk bagaimana memelihara pohon anggur yang baik dan benar. Kita belajar dari Elsa. Oke? Nah, bagi sahabat yang ingin berkunjung ke kebun anggur Om Elsa, alamatnya ada di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Kita dapat menggunakan tol Cipularang kalau dari arah Bandung, kemudian exit di tol Cikamuning, lurus, kemudian ketemu jalan umum, kita belok kiri. 1 km dari situ ada jalan ke kiri lagi, kita masuk, turun, kemudian melewati kantor Desa Bojongkoneng. Dan ada sekolah dasar di situ, kita belok kiri dan sampailah di tujuan kebun anggurnya Om Elsa. Dia tanam, saya pakai 311 Om aplikasinya. Apa yang itu? 3-nya sekam bakar, yang satunya tanah, terus satu lagi kohe kambing. Kohe kambing. Nah, dolomit secukupnya lah, kira-kira dari satu planter bag ini ya, dolomitnya paling sekilo lah. Oh, oke. Sekiloan kurang lebih. Udah diaduk, terus difermentasi dulu. Sebulan udah fermentasi, baru tanam bibit. Oke. Ya. Kalau pupuk selama ini saya pakai ini aja Om ya, NPK 1616, karena ini kan masa vegetatif ya, pertumbuhan. Jadi masih menggunakan NPK 1616, tapi saya gonta-ganti Om. Ibaratnya sekarang NPK 1616, nah minggu depannya sama urin kelinci. Oh. Jadi seolah-olah hitung-hitung penggantinya POC. Oh gitu. Ya, minggu sekarang NPK 1616 dikocor. Aplikasinya saya pakai dosis rendah Om. Oke. 1 sendok makan NPK dilarutkan ke air 10 liter. 10 liter. Ya, 1 sendok itu perbandingannya 10 liter air. Cukup itu. Cukup Om, pakai dosis rendah aja kalau saya ya, kalau saya. Tapi kadang-kadang beda-beda sih Om. Ya. Nah, itu 10 liter air buat 10 pohon. Jadi satu planter bag ini cuma 1 liter. 1 liter. Ya. Oke. Nah, minggu depannya dicor lagi, dikocor lagi, nggak pakai NPK, pakai urin kelinci. Urin kelinci difermentasi atau sama, udah difermentasi. Udah difermentasi. Ya. Nah, dosisnya dosis perbandingan sama Om, 1 liter urin air 10. Air 10. Ya, sama dikocornya 1 PB gini 1 liter. Oke.
Udah tuh jenis itu aja pemupukannya tuh. Jenis itu aja. Kalau buat masa pertumbuhan, ya, masa vegetatif, Oke. itu aja. Sip. Pupuk daun gimana Om? Jarang Om saya pakai pupuk daun. Oh. Paling kalau disemprot juga daun, kalau kena hama, ibaratnya trip, saya semprot pakai demolis. Ya. Musim hujan, kadang-kadang keserang jamur juga kan. Ya. Paling saya semprot pakai Amistato. Oke. Jadi, nah ini sekarang pengendalian hama dan penyakitnya. Ya, Jadi dikasih fungisida, pestisida, ya, ya. insektisida. Insek. Rutin itu. Itu kalau selama keserang hama sih Om. Kalau ibaratnya nggak ada trip, nggak ada jamur, nggak saya semprot. Fungisida juga nggak disemprot. Nggak, jarang Om, jarang saya semprot. Jadi ketika ada gejala, Ketika ada gejala jamur atau trip ya, siap-siap saya semprot insek atau fungisida. jadi bukan rutin harus disemprot setiap minggu fungisida atau insektisida. Kalau saya nggak rutin Om, belum Oke. pernah sih, belum pernah. Kalau nggak keserang hama nggak pernah saya semprot. Kalau nyiram Om, saya korek-korek dulu gini ya. Emang sih atas kelihatan kering ya, permukaannya. Kalau gini kan di dalam kadang-kadang masih lembab tuh, masih lembab gini ya. Nggak saya siram Om, nggak saya siram. Oke. Jadi penyiraman Paling kalau musim panas ya, 3 hari sekali Om. 3 hari sekali. 3 hari sekali. Kalau musim panas, Gitu. udah jelas kalau musim hujan mah nggak pernah saya siram. Oke. Siram air biasa aja gitu Air ya. biasa aja Om, nggak pernah ini. Oke. Posisi panas, musim hujan 3 hari sekali, pupuk dikocor, rutin seminggu sekali. Oke. Om, saya sebelum pruning ya, seminggu sebelum pruning saya kocor dulu sama pupuk pembuahan MKP. Seminggu biasanya. Ada juga orang lain yang 2 minggu sebelum pruning, sebulan sebelum pruning. Tapi kemarin yang ini saya justru Dickson sama Haron seminggu sebelum saya pangkas dikocor dulu sama MKP. Ya alhamdulillah bawa bunga tapi dia nggak serempak. Oke. Jadi pupuknya MKP. Oke. Terus di pruning. Ya baru di pruning. Oke. Seminggu udah dikocor MKP, di pruning. Oke. Nah kita gonta-ganti aja Om, kedepannya kalau mau dikocor ibaratnya udah si bunga udah mekar nih mau jadi berry, Ya. ganti lagi dikocornya sama NO3. Tiga. Ya, Dosisnya. takarannya dosis sama Om kayak yang tadi ya. Jadi 1 sendok makan 10 liter air. Jadi masuknya dosis rendah Om. Dosis rendah, cuman saya rutin gitu. Seminggu sekali. Seminggu sekali rutin Om. Campur atau KNO3 aja nih? Enggak dicampur Om. Misalkan sekarang MKP, minggu depannya baru KNO3. Nah, balik lagi ke MKP lagi. Gonta-ganti gitu Om. Kayak ini ya, ini ibaratnya primer lah, batang utama ya. Ya. Saya tinggiin dulu 2 meter sampai 2,5 meter. Oke. Baru saya potong pangkas di sini. Pangkas. Nah, Nanti ini ada kan- cabang 2. Nanti kan bercabang 2 dari bud. dari bud. Pecah. Nah, ini batang ini yang pecah dari bud ini saya bikin sekunder. Oke. Sekunder. Jadi ini batang dari bud. Sekunder saya lihat lokasi lahannya juga ya Om ya. Kalau bisa semeter ya semeter, kalau bisa 1,5 meter, 1,5 meter. Ya. Ini kurang lebih 1,5 meter Om sampai sini. Udah saya potong sekunder 1,5 meter. Nah ini tersier yang ke atas semua ini dari tunas air. Tunas air. Tunas air. Oh. Bukan bud Om, Bukan bud. Ini nih ya. Ini tunas air, ini tunas air. Oke. Nah ini kan batang tua nih. Ya. Batang tua udah siap pruning. Cobain saya pruning, pangkas. Baru pondasi pruning ini disisakan 2 matun Om. 1, 2 ya. Ya. Tunas air saya potong karena batang udah tua. Nah ini tunas ini yang sekarang ini dari bud. Oh. Memang ini dari tunas air, Ya. tapi tunas yang ini yang baru Oke. dari bud. Nah. Oke. Termasuk ini. Oke. Ini yang lagi berbuah. Ini kan batang tunas air, air. Saya sisakan 2 matun. Ini juga 2 matun. 2 matun. Ya. Ini yang bawa buah, ini sekarang. Ini dari bud. Emang di anggur butuh kesabaran Om. Ya itu ya. Jadi nggak instan, nggak bisa pengen cepet-cepet ngebuahin. Dan tetap harus pembesaran batang dulu, nunggu batang tersier tua sebelum di pruning. Kalau batang tersier masih muda, saya nggak berani pangkas, nggak berani pruning. Ya. Pernah dulu nyobain batang-batang muda di pruning, nggak bawa bunga, daun lagi, tunas lagi. Oh. Ibaratnya ini kan masih muda Om nih, tunasnya. Ya. Ini udah mulai tua ya, udah agak-agak coklat tuh. Nah ini kalau batang udah coklat gini, agak tua gini, saya berani pangkas, berani pruning.
Ini nunggu seragam berarti ya? Ya, nunggu yang ini agak tua dulu, ini agak tua dulu belum siap. Kalau udah siap kayaknya diperut. Ini juga. Sebagian udah batang tua, ini masih muda. Ini udah masih muda, ini udah tua. Tunggu, siap-siap nih mungkin sebulan lagi udah mulai pruning ya? Nah, sebulan lagi kayaknya siap. Untuk pembuahan ya? Ya. Oke. Sistem nanam anggur rambatannya ada dua macam ya Om ya. Kayak ini sistem trellis, kayak ini ada juga sistem para-para kayak gini. Ya. Ya tergantung selera kita juga ya Om ya. Lihat lahan, lokasi kita. Kalau sistem trellis gini memang lebih irit lahan Om. Lebih tepatnya karena dia ke atas lurus gitu, berdiri gitu. Kalau rambatan memang agak makan tempat ya. Cuman enaknya rambatan kalau buat kita nongkrong di bawah enak Om, adem. Adem. Bisa buat nongkrong kalau udah ribun. Biaya gimana nih? Kalau biaya bikin rambatan menurut saya ya gedean bikin para-para Om. Daripada tralis. Lebih mahal ya? Lebih mahal bikin para-para karena bahan-bahan juga banyak yang ini buat para-para. Nah, secara ini bagus mana nih sistemnya untuk pertumbuhan anggur? Kayaknya dua-duanya bagus Om. Dua-duanya sistem bagus. tralis bagus, para-para juga bagus. Jadi tergantung kondisi kita lah ya, masing-masing lahannya seperti apa. Nah, tergantung lokasi kita lahannya kayak gimana. Ini FDA kurang lebih berdiri sekitar 3 bulan ke belakang Om. 3 bulan yang lalu. Sekitar 3 bulan Maret atau enggak April lah. Ini wadah. Itu forum diskusi anggur Om. Itu tempat sharing yang mau belajar, bareng-bareng belajar di grup itu. Ya sharing lah, kita tukar ilmu di situ. Anggotanya udah ada berapa orang nih? Kalau anggota FDA di Facebook kurang lebih sekitar 1.500 Om. Seluruh Indonesia? Seluruh, kita senusantara Om. Seluruh Nusantara. Kalau buat di grup WA masih sekitar 150 anggota ya. Ya, ini belum banyak ini ya. Kemarin kegiatan cuma ngadain acara kopdar perdana kemarin. Kopdar ke-1 kebetulan di sini. Ya kita yang dibahas kemarin cara bikin media tanam ke pemula-pemula yang masih belajar, terus cara ngegrafting, RS yang menggunakan apa, penanganan hama, pupuk. Kemarin dibahas itu Om, waktu kopdar di sini. Coba lihat ukuran daunnya tuh, anggur baru pernah lihat kayaknya nih. Ini tebrok Om, jenis Tebrok. tebrok. Ya. Ini rahasianya daun bisa segede gitu gimana nih Om? Nggak ada pupuk khusus sih Om, sama aja pertumbuhan pakai NPK yang gonta ganti sama urin kelinci itu. Kalau media yang tadi dibilangin 3 1 1. Sekamnya 3, pakai kambing 1, tanah 1. Kalau media. Terus tunas air yang tumbuh di ketiak daun yang ini saya potesin buang. Nah, tunas air yang udah nyampe di para-para saya pelihara, rawat, dibiarin aja. Nah, nanti ke depannya saya sortir lagi. Itu tunas air yang subur saya rawat buat tersier ke depannya. Setelah itu kan di media juga udah ada kohe gitu, udah ada pupuknya. Seolah-olah itu NPK atau urin kelinci makanan tambahannya lah. Itu saya juga berkat bertanya-tanya ke Pak Budi Mulyono, ketua FDA beliau gitu, yang udah berpengalaman di anggur. Saya newbie Om, saya juga masih belajar. Sahabat, saya sudah di atas tuh, kelihatan. Saya naik ini untuk coba satu jenis anggur. Tuh dompolnya udah kelihatan, ini jenis CRV. Kita pilih ya yang sudah matang. Ini karena belum seragam dan belum matang sempurna, jadi kita coba pilih aja satu yang sudah agak matang. Kayaknya ini nih. Coba ya. Nah, oke. Kasih mandi. Oke, coba ya. Mantap. Nah, oke sahabat, itu tadi kunjungan kita ke kebun anggur milik Om Elsa di Padalarang. Banyak sekali ilmu yang kita dapat hari ini ya. Terima kasih Om Elsa. Sama-sama Om. Ilmunya luar biasa. Sama-sama Om. Dan bermanfaat untuk
sahabat Desfam TV. Ya. Amin. Jadi kalau teman-teman mau datang ke sini, mana nih kira-kira? Boleh kesini aja. Boleh ya? Boleh Oke. kesini aja. Welcome lah buat hobi sesama pengangguran. Gitu ya. Saya juga jadinya bawa oleh-oleh nih. Tuh, bibit Halloween. Oke, semoga bermanfaat ya. Kita diskusi di kolom komentar di bawah. Sampai ketemu di video-video berikutnya.